Hello, welcome to my channel, Virama. Halo teman-teman. Hari ini Virama akan menceritakan tentang 5 sungai di Pulau Jawa. Ayo nonton, siapkan camilan dan suara TV kamu. Nomor 5. Sungai Citarum. Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Tatar Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sungai ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat karena mendukung pertanian, pasokan air, perikanan, industri, pembuangan limbah, dan listrik bagi 25 juta orang. Etimologi. Citarum disusun oleh dua kata, yaitu ci yang artinya sungai atau air dan tarum yang merupakan nama tumbuhan penghasil warna nila. Dari asal-usul kata ini bisa disimpulkan bahwa pada zaman dahulu banyak tumbuhan tarum di sepanjang Citarum. Dalam perjalanan sejarah Sunda, Citarum erat kaitannya dengan Kerajaan Taruma, kerajaan yang menurut catatan-catatan Tionghoa dan sejumlah prasasti pernah ada pada abad ke-4 sampai abad ke-7. Komplek bangunan kuno dari abad ke-4 seperti di situs Batu Jaya dan situs Cibuaya menunjukkan pernah adanya aktivitas permukiman di bagian hilir. Sisa-sisa kebudayaan pra-Hindu dari abad ke-1 Masehi juga ditemukan di bagian hilir sungai ini. Nomor 4. Kali Progo adalah sebuah sungai yang mengaliri Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Indonesia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sungai ini menjadi batas alami Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Hulu terjauh Kali Progo berada pada lereng timur laut hingga tenggara Gunung Sindoro yang juga bergabung dari aliran lereng barat laut Gunung Sumbing yang melintasi daerah Parakan ke arah tenggara lalu ke selatan sepanjang 140 km. Asal-usul nama Progo. Ada beberapa versi mengenai asal-usul nama Progo. Salah satu cerita yang umum adalah bahwa nama ini berasal dari kata perahu-perahu dan naugau naga yang merujuk pada bentuk sungai yang berkelok-kelok seperti naga dan sering dilalui perahu. Nomor 3. Sungai Serayu atau Bengawan Serayu adalah salah satu sungai besar dan penting di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Lokasi dan aliran Sungai Serayu ini berhulu di lereng Gunung Perahu, Wonosobo, tepatnya dari mata air yang dikenal sebagai Tuk Bima Lukar di dataran tinggi Dieng. Melintasi 5 kabupaten di Jawa Tengah yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan bermuara di Samudra Hindia di wilayah Kabupaten Cilacap. Sejarah dan budaya Sungai Serayu ini. 1. Memiliki nilai sejarah dan budaya yang kaya. Konon, namanya terinspirasi dari kata bahasa Jawa Sira Anda dan Ayu Cantik, merujuk pada keindahan alamnya. 2. Di sepanjang tepiannya, banyak ditemukan peninggalan peradaban Hindu-Buddha berupa candi-candi megah, seperti Candi Diyang, Arjuna, Pawon. 3. Sungai ini juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah berbagai kerajaan di Jawa Tengah dan jalur transportasi, serta perdagangan penting di masa lalu. 4. Terdapat lagu populer di tepinya Sungai Serayu, yang ditulis oleh Suteja Powodibroto. Nomor 2. Sungai Brantas adalah sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo dan merupakan salah satu sungai paling vital di Jawa Timur, Indonesia. Karakteristik dan aliran hulu. Sungai Brantas berhulu di lereng Gunung Harjuno, tepatnya di Kota Batu, Jawa Timur. Beberapa sumber juga menyebutkan Gunung Kawi dan Gunung Welirang sebagai sumber mata airnya. Panjang, membentang sekitar 320 km dari hulu hingga ke Laut Jawa. Aliran. Sungai ini mengalir melalui beberapa kota dan kabupaten penting di Jawa Timur, termasuk Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, hingga akhirnya bercabang 2 di Mojokerto menjadi Kalimas dan Kali Porong. Kalimas mengalir ke arah utara dan bermuara di Gresik. Kali Porong
mengalir ke arah timur dan bermuara di Sidoarjo, daerah aliran Sungai Das. Das Brantas mencakup area seluas sekitar 11.000 km persegi, menjadikannya das yang sangat luas dan kompleks. Sungai Brantas ini memiliki sejarah yaitu kerajaan kuno. Wilayah di sekitar Sungai Brantas adalah pusat dari beberapa kerajaan besar di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kahuripan, dan Kerajaan Kediri. Sungai ini berperan sebagai jalur transportasi, perdagangan, dan sumber kehidupan utama bagi kerajaan-kerajaan tersebut. Nomor 1. Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Indonesia, dengan panjang sekitar 548 km. Sungai ini memiliki peran historis, ekologis, dan ekonomis yang sangat penting, terutama bagi masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karakteristik dan aliran Bengawan Solo berhulu di dua lokasi utama, hulu utama Pegunungan Sewu. Mata air utamanya berada di sekitar Wonogiri, Jawa Tengah, tepatnya di lereng Gunung Lawu dan Gunung Merapi. Hulu anak sungai. Beberapa anak sungai juga berasal dari Gunung Kidul dan sekitarnya. Sungai ini mengalir dari arah tenggara ke barat laut, melewati berbagai kota dan kabupaten penting di Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara lain Jawa Tengah, Wonogiri, Solo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, Blora. Jawa Timur, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik. Bengawan Solo memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan budaya Jawa. Sejak dahulu kala, Lembah Bengawan Solo telah menjadi pusat peradaban manusia. Banyak situs arkeologi dan fosil manusia purba ditemukan di sepanjang alirannya, seperti situs Sangiran yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, menunjukkan bahwa daerah ini telah dihuni oleh manusia purba jutaan tahun yang lalu. Oke teman-teman, itulah 5 sungai yang ada di Pulau Jawa. Semoga bisa membantu kalian dalam pengetahuan ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa. Thank you.